Assalamualaikum Sobat Picasso, selamat datang di channel Picasso Rocks and Carpet. Pada masa dinasti Abbasiyah, tepatnya antara tahun 780 hingga 1258 Masehi, Islam pernah mengalami masa-masa keemasan, terutama di bidang ilmu pengetahuan. Di era tersebut masih tidak hanya difungsikan sebagai tempat ibadah saja, tetapi juga sarana untuk mengkaji ilmu agama maupun ilmu pengetahuan. Antusiasme umat Islam untuk mengkaji ilmu pengetahuan telah melahirkan berbagai tokoh cendekiawan yang piawai dalam berbagai ilmu, baik di bidang kedokteran, matematika, maupun kimia. Berikut Picasso Carpet telah merangkum 7 ilmuwan Islam yang berjasa dalam ilmu pengetahuan. Yang pertama, Ibnu Sina. Ibnu Sina atau di dunia barat lebih dikenal dengan nama Avicenna merupakan filsuf Islam sekaligus ahli pengobatan modern yang lahir di Persia pada tahun 980 Masehi. Selain menjadi filsuf dan dokter, Ibnu Sina juga menulis sekitar 450 buku tentang ilmu medis. Karya Ibnu Sina yang paling terkenal berjudul Qanon Fitih yang diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dengan judul The Book of Healing atau The Canon of Medicine. Telah menjadi rujukan di bidang kedokteran selama berabad-abad, oleh sebab itu Ibnu Sina disebut sebagai bapak pengobatan modern. Di mana ketika di dunia barat masih mengenal penyakit sebagai wabah yang disebarkan oleh tukang sihir, Ibnu Sina telah menemukan cara pengobatannya secara modern. Yang kedua, Al-Khawarizmi. Al-Khawarizmi adalah seorang ilmuwan matematika yang memiliki jasa besar bagi dunia ilmu pengetahuan. Al-Khawarizmi adalah ilmuwan yang pertama kali memperkenalkan simbol-simbol bilangan 1 sampai dengan 10, di mana sebelumnya simbol-simbol bilangan tersebut menggunakan angka Romawi. Di dunia barat, Al-Khawarizmi lebih dikenal dengan nama algoritma. Al-Khawarizmi banyak menemukan konsep-konsep dalam ilmu matematika yang hingga saat ini masih tetap dipelajari, antara lain konsep aljabar dan konsep algoritma. Yang ketiga, Jabir Ibnu Hayyan. Jabir Ibnu di dunia barat dan Eropa lebih dikenal dengan nama Jaber. Jabir merupakan ilmuwan kimia yang berasal dari kota Tus, Iran, dan telah menulis 500 judul buku yang menjadi rujukan dalam ilmu kimia. Salah satu karyanya yang paling terkenal berjudul Al-Hikmah Al-Falsafiyah yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan berjudul Summa Perfectionis. Jabir juga ilmuwan pertama yang menemukan beberapa unsur dan senyawa kimia. Terdapat 19 unsur yang telah berhasil ditemukan oleh Jabir, diantaranya asam belerang, natrium karbonat, potasium karbonat, dan cepu. Zat-zat kimia tersebut merupakan zat yang sangat penting dan menjadi dasar perkembangan peradaban pada abad 19 dan 20 di bidang kimia, farmasi, pertanian, dan lain-lainnya. Yang keempat, Al-Batani. Al-Batani di dunia barat dikenal sebagai Al-Batanius, merupakan seorang ahli astronomi dan matematikawan dari Arab pada masa Bani Abbasiyah. Batani merupakan ilmuwan yang sangat berpengaruh terutama di bidang matematika dan astronomi. Salah satu pencapaian terbesarnya yang terkenal adalah tentang penentuan sistem tahun Syamsiah atau tahun matahari. Berkat pertemuannya itu, masyarakat modern sekarang ini dapat mengetahui bahwa satu tahun berjumlah 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik. Di bidang ilmu matematika, Al-Batani juga memberikan kontribusi yang besar dengan menemukan beberapa persamaan trigonometri. Salah satunya berhasil memecahkan persamaan sin X sama dengan A cos X. Al-Batani juga menemukan titik aphelium, yakni titik terjauh bumi saat berevolusi mengelilingi matahari. Seorang astronom Inggris, Joseph Angelo, menegaskan bahwa ringkasan pemikiran Al-Batani dalam kitab Aziz masih digunakan sebagai pedoman dan memberikan banyak pengaruh pada bidang astronomi dan astrologi barat. Yang kelima, Ibnu Rashid. Ibnu Rashid atau yang lebih dikenal dengan nama Averroes merupakan filsuf, ilmuwan, dan ahli ilmu fikih pada masa Bani Abbasiyah. Di negara barat, Ibnu Rashid dikenal sebagai sang komentator terbesar. Karena Averroes sering mengomentari filsafat Aristoteles yang mempengaruhi filsafat Kristen pada abad pertengahan. Selain sebagai seorang filsuf, Ibnu Rashid juga merupakan dokter, ahli hukum, dan ahli matematika. Pada masanya, banyak orang yang mendatangi Abu Rashid untuk mengkonsultasikan masalah hukum dan bidang kedokteran. Hampir semua karya Ibnu Rashid diterjemahkan ke dalam bahasa Latin dan Ibrani, sehingga kemungkinan karya-karya asli Ibnu Rashid sudah tidak ada. Yang keenam, Sabit bin Qurrah. Sabit bin Qurrah merupakan ilmuwan Islam di bidang matematika dan kedokteran dan disebut mengungguli semua dokter pada masanya. Bernama lengkap Abu Al-Hasan bin Marwah Sabit bin Qurrah Al-Harani, namun di negara barat lebih dikenal dengan nama Thabit. Sabit bin Qurrah merupakan ilmuwan yang menyempurnakan karya-karya Al-Khawarizmi. Jika Al-Khawarizmi menemukan konsep geometri dengan menguraikan persamaan pangkat 2 atau kuadrat, maka Sabit berhasil menemukan konsep geometri dengan menguraikan persamaan pangkat 3 atau kubik. Sabit bin Qurrah juga merupakan orang pertama yang menciptakan integral kalkulus atau diferensial kalkulus.
yaitu sebuah konsep matematika yang sangat penting dalam pembangunan jembatan dan gedung-gedung pencakar langit. Sabit juga dikenal sebagai pendiri ilmu keseimbangan dengan karyanya yang berjudul Fi Al-Kharastun yang membahas tentang keseimbangan. Dijadikan rujukan dalam bidang ilmu mekanik, karya tersebut juga diterjemahkan ke dalam bahasa yang menjadikan buku tersebut sangat populer di dunia barat. Sabit bin Qura juga dikenal sebagai penemu ilmu statistik. Yang ketujuh, Al-Razi. Abu Bakar Muhammad bin Zakaria Ar-Razi atau yang lebih dikenal dengan nama Razes di dunia barat merupakan salah seorang pakar sains Iran yang hidup antara tahun 864 hingga 930. Sejak muda, Ar-Razi telah mempelajari filsafat, kesastraan, kimia, matematika, dan kedokteran yang membuatnya dikenal sebagai ilmuwan serba bisa. Sebagai seorang dokter utama di Rumah Sakit Baghdad, Al-Razi merupakan orang pertama yang membuat penjelasan seputar penyakit cacar. Buku Ar-Razi yaitu Al-Judari wal Hasbah atau Cacar dan Campak adalah buku pertama yang membahas tentang cacar dan campak sebagai dua wabah yang berbeda. Buku ini kemudian diterjemahkan belasan kali ke dalam Latin dan bahasa Eropa lainnya. Razi juga diketahui sebagai seorang ilmuwan yang menemukan penyakit alergi asma dan ilmuwan pertama yang menulis tentang alergi dan imunologi. Razi juga merupakan ilmuwan pertama yang menjelaskan demam sebagai mekanisme tubuh untuk melindungi diri, bukan wabah yang disebarkan oleh iblis atau tukang sihir. Demikian 7 ilmuwan muslim yang berpengaruh di dunia. Semoga bermanfaat di Sobat Picasso. Terima kasih telah menonton video ini. Bila ada pertanyaan dan usulan topik untuk video kami selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel kami dan dukung selalu video-video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.